Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Allah, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kembali kami boleh ada, kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu firman-Mu, karena kami percaya firman Allah ini akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami bimbingan, akan memberikan kami motivasi, menuntun kami supaya dalam hidup ini kami senantiasa memandang kepadamu dan mengandalkan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya baca dari kitab Mazmur, ya. Dalam buku Mazmur pasalnya yang ke-31. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-15. Mazmur 31 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Puji Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 14, dia berkata begini, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Allah mengajak kita, menghimbau kita agar supaya kita harus memiliki satu keyakinan, kita harus memiliki kepastian, atau hidup ini harus memiliki kepastian, ya, harus punya kepastian. Saudara, apapun yang ada di dalam dunia ini, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak ada yang pasti. Sebab firman Allah katakan, pada akhir zaman segala sesuatu yang dapat dia goncangkan akan Allah goncangkan. Hari-hari ini Allah sedang menggoncang dunia dengan segala aspek, ya. Terjadi goncangan-goncangan, terjadi gelombang-gelombang, terjadi letupan-letupan di sana sini, ya, di berbagai sisi, di berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ekonomi, aspek politik, ya, dari aspek keamanan, hukum termasuk. Terjadi banyak persoalan permasalahan, ya. Memang saudara, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Apapun, tidak ada yang kekal, tidak ada yang pasti. Segala sesuatu yang kekal, yang pasti, yang tak tergoncangkan, saudara-saudara, itu hanya kita bisa dapat dari Tuhan, hanya kepada Tuhan. Tapi lain dari itu, saudara-saudara, itu sifatnya sementara. Manusia memang kadang-kadang punya kecenderungan, ya. Manusia seringkali punya kecenderungan di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan, sering mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang yang dipandangnya memiliki kekuatan, punya power, ya, punya pengaruh, ya.
ketika seorang dia berhadapan atau menghadapi persoalan hukum, maka dia akan mencari orang-orang yang memiliki kapasitas, yang bisa membela dia, yang bisa menolong dia. Ketika dia berada dalam posisi yang tidak aman atau hidup terancam, maka dia akan mencari orang-orang yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh ya di bidang politik atau saudara-saudara di bidang apa saja. Termasuk sudah ada orang mengandalkan manusia, saudaranya, temannya, sahabatnya yang memiliki kedudukan, memiliki pangkat. Tetapi saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa semuanya itu sia-sia. Sebab firman Allah katakan orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan manusia itu terkutuk. Dan berapa banyak orang yang kecewa dengan dia berharap kepada seseorang, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah, saudara, kita lihat Mazmur Daud. Dia berkata bahwa hanya kepada Tuhanlah dia bisa mendapatkan rasa aman. Hanya kepada Tuhanlah dia bisa mendapatkan perlindungan. Hanya kepada Tuhanlah dia bisa mendapatkan ketenteraman. Sebab itu dalam doanya dia katakan dia hanya percaya kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara, mungkin saudara tidak seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud memang, saudara-saudara, satu saat dia berada pada posisi pada awal-awal dia baru menjadi raja, banyak sekali musuh. Ada banyak orang-orang yang ingin membunuh dia. Ada banyak orang-orang yang ingin menangkap dia. Orang-orang bersepakat untuk mencelakai dia. Tetapi Daud akui dalam hidupnya sepanjang selama dia menjadi raja atas bangsa Israel bahwa tangan Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dia. Tangan Tuhanlah yang mampu memberikan kemenangan kepadanya. Saudara, ada di dalam kitab 1 Tawari, kalau saudara mau membaca dalam kitab 1 Tawari, ada satu saat ketika Daud dia dalam 1 Tawari pasalnya yang ke 21 ya, 1 Tawari pasal 21 ini kisah ketika Daud dia menyuruh menghitung rakyat Israel, secara khusus orang-orang yang memiliki kemampuan atau yang bisa berperang ya. Dia menyuruh menghitung, saudara-saudara. Dan rupanya hal ini tidak berkenan kepada Tuhan, karena Allah melihat Daud ada punya kesombongan ya. Dia merasa dengan tentara yang banyak, dengan pasukan yang kuat, maka dia akan berkuasa atau dia akan aman. Maka hal ini tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum Daud. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-13 1 Tawari 21, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ketika Tuhan mau menghukum Daud karena kesalahan dan keteledorannya, Tuhan memberikan 3 pilihan kepada Daud sebagai hukuman kepada Daud. Dan akhirnya Daud dia memilih. Dia katakan, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud memang akhirnya menerima konsekuensi itu, tetapi dia tahu bahwa tangan Tuhan, ya,
ketika satu saat akan menghukum dia, tangan itu juga yang akan mengangkat dia. Tangan itu juga yang akan memulihkan dia. Dia sadar bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan Tuhan yang sangat besar kasih sayangnya. Saudara, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita percaya kepada kekuatan kita. Ketika murid-murid ditantang oleh Tuhan Yesus untuk memberikan makan orang banyak, maka mereka bingung karena mereka tidak memiliki kemampuan. Satu saat mereka berkata, aduh, kami harus memerlukan 200 dinar untuk membeli, tapi itu pun tidak cukup. Tuhan katakan, kalau begitu apa yang ada pada kamu? Kemudian mereka mencari, bertanya, diketemukanlah ada seorang yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mereka pun berkata, aduh, apa artinya ini 5 roti dan 2 ikan dengan orang banyak, jumlahnya ribuan. Tetapi saudara, 5 roti dan 2 ikan itu ketika diserahkan ke tangan Tuhan, saudara, maka terjadilah sesuatu yang di luar dugaan. Di luar dugaan. Mujizat terjadi. 5.000 orang kenyang dan masih tersisa 12 bakul. Luar biasa saudara. Sebab itu mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan kuasa. Tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan kasih sayang. Dia, tangan inilah yang akan menopang kita kala kita jatuh. Kita tidak akan tergeletak. Tapi kalau kita jatuh ke tangan manusia, itu adalah celaka. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan di hari-hari ini, di masa-masa sukar dan masa-masa gelap ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan, karena tangan itulah yang akan memberikan kemenangan, kekuatan kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih di pagi hari ini. Kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kepada kami agar supaya kami senantiasa mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan, tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, tangan-Mu yang mampu mengangkat kami, tangan-Mu yang mampu menuntun kami, tangan-Mu yang mampu membela kami, tangan-Mu yang mampu melindungi kami dimanapun kami pergi berada. Demikian Bapa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman Allah. Tangan Tuhan menyertai dan melindungi mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.